Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaskia Walia dan saya merupakan mahasiswa aktif dari Institut Setiami Program Studi Perpajakan. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang domisili fiskal yang dimana merupakan mata kuliah dari pajak internasional. Oke, hal pertama yang akan kita bahas adalah domisili fiskal. Tentang definisinya, apa sih itu domisili fiskal? Domisili fiskal adalah status pajak yang menunjukkan negara tempat individu atau badan usaha dianggap tinggal untuk tujuan perpajakan. Nah, jadi di sini domisili fiskal juga menentukan negara mana sih yang berhak mengenakan pajak atas penghasilan global atau penghasilan yang diterima dari luar negeri oleh wajib pajak tersebut. Nah, seberapa penting sih Kak domisili fiskal itu? Sangat penting teman-teman. Pentingnya status domisili fiskal ini, negara tempat domisili fiskal, wajib pajak umumnya berhak untuk mengenakan pajak atas penghasilan global atau seluruh penghasilan yang diperoleh dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, domisili fiskal ini juga menjadi dasar dalam pembagian hak pajak antara negara-negara dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Nah, untuk perbedaan status kita cantumkan 3. Yang pertama ada di ruang lingkup, di mana ruang lingkup penghasilan yang dikenakan pajak. Yang kedua, besarnya kewajiban pajak dan penerapan penghindaran pajak berganda atau P3B. Yang ketiga adalah kewajiban administrasi perpajakan. Kriteria utama domisili fiskal dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama sebagai individu, yang kedua sebagai badan usaha. Nah, untuk individu ini ada 2. Yang pertama menurut tempat tinggal tetap, yang dimana individu yang memiliki tempat tinggal tetap di suatu negara, misalnya rumah, apartemen, ruko, ataupun yang lainnya teman-teman, akan dianggap sebagai warga negara tersebut untuk tujuan pajak. Yang kedua, menurut durasi waktu tinggal, yang dimana jika seseorang tinggal di suatu negara lebih dari 183 hari dalam 1 tahun atau kriteria yang lain yang menurut undang-undang masing-masing negara. Nah, itu maka orang tersebut biasanya dianggap sebagai penduduk pajak di negara tersebut. Nah, menurut badan usaha itu dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk tempat pengelolaan dan pengendalian, bahwa badan usaha dianggap memiliki domisili fiskal di negara tempat pengelolaan dan pengendalian utama perusahaan berada. Biasanya tempat pengambilan keputusan utama diadakan. Nah, yang kedua ini tempat kedudukan perusahaan, yang dimana negara tempat badan usaha terdaftar atau memiliki kantor pusat juga dapat menentukan domisili fiskal badan tersebut. Oke, tambahan kriteria utama menurut pusat kepentingan ekonomi, yang dimana tempat ini kegiatan ekonomi utama atau sumber pendapatan berasal. Ini bisa meliputi lokasi pekerjaan, bisnis, ataupun investasi. Oke, selanjutnya adalah perbedaan tempat pengelolaan dan pengendalian, yang dimana tempat pengelolaan dan pengendalian adalah lokasi di mana keputusan penting perusahaan dibuat dan kegiatan manajemen utama dijalankan. Konsep ini menitik beratkan pada kendali nyata terhadap operasional perusahaan, seperti tempat direksi mengambil keputusan strategis, lokasi, pengendalian, keuangan, dan operasi dilakukan. Nah, untuk yang tempat kedudukan perusahaan ini adalah lokasi resmi atau negara tempat perusahaan didirikan dan terdaftar secara hukum. Nah, kita ambil satu contoh ya teman-teman. Contohnya adalah sebuah PT didaftarkan dan memiliki akte pendirian di Indonesia. Maka secara hukum tempat kedudukannya adalah di Indonesia, walaupun sebagian aktivitas bisnis dilakukan di luar negeri. Oke, contoh lain nih teman-teman, aku ambil dari semisal ada perusahaan A atau perusahaan B atau perusahaan C, terserah. Perusahaan A didirikan di Indonesia, tetapi seluruh direksi tinggal di Singapura. Rapat strategisnya pun dilakukan di Singapura. Keputusan bisnis utama dibuatnya di Singapura. Maka, perusahaan dapat dianggap memiliki domisili fiskal di Singapura berdasarkan tempat pengelolaan dan pengendaliannya. Seperti itu teman-teman.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan domisili fiskal dengan kewarganegaraan. Di sini aku sudah cantumkan PPT yang secara jelas, detail, dan juga ringkas ya teman-teman. Nah, kewarganegaraan ini tidak selalu berhubungan langsung dengan kewajiban pajak. Meskipun seseorang adalah warga negara suatu negara, jika dia tinggal atau memiliki domisili fiskal di negara lain, ia dapat dikenakan pajak di negara tempat ia dianggap sebagai penduduk pajak. Nah, sedangkan domisili fiskal ini lebih penting dalam hal pajak internasional karena menentukan kewajiban pajak seseorang atau badan usaha terhadap negara tempat ia tinggal dan beraktivitas secara ekonomi. Oke, kita ambil kasus di sini Nina. Nina berkewarganegaraan Indonesia, bekerja teman-teman, dan tinggal di Singapura. Ada cluenya 2 tahun. Nah, karena Nina tinggal dan bekerja di Singapura lebih dari batas waktu yang ditentukan. Ayo, tadi pertama kita udah bahas ya, batas waktu yang ditentukan berapa teman-teman? Iya, 183 hari. Nah, 2 tahun ini kan lebih dari 183 hari ya teman-teman. Maka ia dianggap memiliki domisili fiskal di Singapura. Akibatnya, penghasilan dikenakan pajak di Singapura meskipun kewarganegaraannya tetap di Indonesia. Jadi 183 hari ini kita jadikan patokan ya teman-teman. Selanjutnya adalah konsekuensi domisili fiskal dalam perpajakan, yang dimana menurut pajak penghasilan global. Misalnya, jika seorang individu yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun dan mendapatkan penghasilan di luar negeri, Indonesia sebagai negara domisili fiskalnya akan mengenakan pajak atas penghasilan tersebut, meskipun penghasilannya diperoleh di negara lain ya teman-teman. Nah, untuk pajak penghasilan yang dikenakan di negara sumber ini, selain pajak di negara domisili fiskal, penghasilan yang diterima di luar negeri dapat dikenakan pajak di negara sumber. Nah, negara tempat penghasilan diperoleh. Yang kedua ini untuk menghindari pajak berganda. Negara domisili fiskal ini biasanya memberikan kredit pajak atau penghapusan pajak atas pajak yang dibayar di negara sumber. Kemudian kita akan membahas tentang pengaruh domisili fiskal terhadap perjanjian penghindaran pajak berganda P3B. Siapa yang udah nggak sabar dengan kalimat P3B ini? Materi ini dalam konteks P3B, status domisili fiskal digunakan untuk menentukan negara mana sih yang memiliki hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak yang beroperasi di dua negara atau lebih. Yang pertama, jika ada perselisihan mengenai domisili fiskal, perjanjian P3B akan menerapkan aturan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, catatan penting nih teman-teman, negara domisili fiskal mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak, termasuk penghasilan dari luar negeri. Sedangkan negara sumber penghasilan juga mengenakan pajak karena penghasilan diperoleh di wilayahnya. Agar tidak terjadi pajak dua kali, negara-negara membuat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang menggunakan status domisili fiskal sebagai dasar pemberian fasilitas perpajakan. Kalau tadi kita udah membahas tentang pengaruh, sekarang kita membahas tentang dampak domisili fiskal dalam penghindaran pajak. Yang dimana penghindaran pajak internasional ini ada dua. Yang pertama, beberapa individu atau perusahaan dapat berpindah tempat domisili fiskal ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk mengurangi kewajiban pajak. Misalnya, menggunakan tax haven atau negara dengan kebijakan pajak yang lebih longgar. Gitu ya teman-teman, nggak ketat banget lah. Yang kedua, meskipun sah, peralihan domisili fiskal seperti ini dapat menimbulkan masalah penghindaran pajak atau tax avoidance dan berpotensi melanggar aturan jika tujuannya untuk menghindari pajak secara tidak wajar. Oke teman-teman, materi sudah kita bahas semua. Nah, aku ada sedikit catatan penting bahwa wajib pajak yang dianggap memiliki domisili fiskal di suatu negara biasanya dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh di dalam maupun luar negeri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.